Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul materi kita memaknai ketaatan, memaksimalkan potensi dan etos kerja. Adapun fokus materi kita pada kesempatan kali ini lebih menitik beratkan pada etos kerja. Ananda sekalian, sebelum lanjut, kita terlebih dahulu membaca surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 105 yang barusan kita baca, pertama, perintah bersedekah dan berzakat serta beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapa yang ingin bertaubat. Yang kedua, amal soleh yang dilakukan akan dilihat Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin. Kandungan yang ketiga, setiap manusia akan dikembalikan kepada alam akhirat dan sekecil apapun amalnya akan mendapatkan ganjaran atau balasannya. Kandungan yang keempat, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan tobat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan dengan memaksimalkan segala aspek kebaikan sehingga umat Islam dipandang berbeda dengan umat lainnya. Kandungan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Kandungan yang terakhir, peringatan keras terhadap orang-orang yang tidak taat kepada Allah, bahwa amal mereka akan diperlihatkan kepada Rasul dan umat Muslim di akhirat kelak. Ananda sekalian, di samping dasar kita dari surat At-Taubah ayat 105, hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan etos kerja sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ubaidi Maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Artinya, dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya, maksudnya membawa kayu bakar di punggungnya, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari.
Ananda sekalian, adapun isi dan kandungan hadis tentang etos kerja, yang pertama bahwasanya meminta-minta itu adalah pekerjaan yang hina. Kemudian tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk menghidupi diri dan keluarga dari hasil tangannya sendiri. Isi kandungan yang keempat, Islam sangat tegas mendorong setiap muslim agar berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menata kehidupan. Yang terakhir, mengambil kayu bakar atau ranting yang berjatuhan di hutan untuk dijual adalah contoh pekerjaan mulia, supaya terhindar dari pekerjaan meminta-minta. Berikut ananda sekalian, pengertian etos kerja. Menurut KBBI, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Sedangkan kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang. Jadi, kesimpulannya, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri-ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan kalau kita lihat dari kacamata Islam, etos kerja muslim adalah cara pandang yang diyakini seseorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa pengertian dari etos kerja. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami maksud dari pengertian tersebut. Prinsip etos kerja muslim ada beberapa bagian. Yang pertama, prinsipnya bekerja, beraktivitas, dan beramal lillah karena Allah semata, yaitu seluruh aktivitasnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kedua, etos kerja itu berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah kebaikan di dunia dan akhirat. Adapun prinsip ketiga, berkarakter al-qawi, yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental. Prinsip etos kerja muslim yang keempat, berkarakter al-amin, yaitu memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Prinsip yang kelima, bekerja keras, yaitu sikap pantang menyerah dan terus-menerus mencoba sampai berhasil. Adapun yang terakhir, prinsipnya adalah bekerja cerdas, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan terencana dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada. Itulah prinsip etos kerja muslim agar kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini Ananda, ciri-ciri etos kerja muslim. Tadi prinsip-prinsip, sekarang ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri etos kerja muslim? Pertama, disiplin terhadap waktu. Ikhlas, jujur, istiqomah, kreatif, memiliki tekad dan keyakinan, tidak mudah menyerah, dan bertanggung jawab. Ciri-ciri kedua, konsekuen dan berani menghadapi tantangan, memiliki sikap percaya diri, bekerja sebagai amanah, hidup hemat dan efisien. Ciri-ciri ketiga, memiliki harga diri, memiliki jiwa pemimpin, insting bertanding atau berkompetisi, mandiri,
rajin belajar, dan haus untuk mencari ilmu. Ciri-ciri yang keempat, memperhatikan kesehatan dan gizi serta pantang menyerah, berorientasi pada produktivitas kerja, dan memperkaya jaringan serta silaturahmi. Ciri-ciri yang terakhir, yang kelima, memiliki semangat perubahan atau inovatif, berorientasi pada masa depan, transformator, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Manfaat kerja keras atau etos kerja, pertama, menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Kedua, memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun keluarga. Yang ketiga, manfaatnya sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wujud pengabdiannya adalah dengan kerja keras. Manfaat terakhir, memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja keras akan muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa. Itulah materi kita tentang etos kerja. Semoga Ananda bisa memahami dan mengerti penjelasan yang sudah Bapak berikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.